izin cerita. Silakan ya. Oke. Saya bagusnya lihat kamera atau kalian aja? Lihat kita aja Pak. Oke. Kita akan bicara nanti. Oke, udah. Oke, mungkin bisa mulai dari awal dulu Pak. Perkenalan Bapak sebagai seniman di bidang fotografi. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Aji Susanto Anom. Saya seorang dosen di jurusan fotografi Fakultas Seni Media Rekam Isi Yogyakarta. Saya juga berkarya sebagai seorang seniman dengan mediumnya fotografi. Lalu saya kurang lebih sudah berkarya ya ada 10 tahun lebih lah di bidang fotografi ini. Apalagi? Mungkin untuk awal bergabung di bidang fotografi itu bisa ceritakan asal usulnya Pak? Oh gitu ya. Kalau awalnya saya berkenalan dengan fotografi itu sejarahnya panjang ya, karena saya itu kebetulan ayah saya itu memiliki studio foto. Jadi saya itu semenjak lahir sudah dikenalkan dengan fotografi oleh ayah saya. Jadi saya masih ingat dulu waktu kecil, waktu studio foto ayah saya masih buka, itu saya masih ingat itu saya main dengan klise film yang dulu dipakai untuk memotret. Saya sering main di kamar gelap waktu ayah saya juga lagi proses filmnya. Nah, perkenalan awal saya dengan fotografi mungkin sejauh itu. Cuma kesadaran saya untuk mengeksplorasi fotografi ya, itu dimulai ketika saya berkuliah di jurusan DKV. Nah, di jurusan DKV itu ada mata kuliah fotografi. Nah, di situ kemudian muncul ketertarikan bagi saya untuk mengeksplor fotografi. Juga entah kenapa saya merasa fotografi itu sudah jadi bagian hidup saya sejak lama gitu. Jadi saya menemukan fotografi, atau malah bisa dibilang fotografi yang kembali menemukan saya ya waktu perkuliahan itu. Karena studio ayah saya kan tutup saat umur saya itu sekitar 5-6 tahun. Nah, setelah itu saya sudah hilang tuh komunikasi dengan fotografi ya, karena saya kemudian nggak bekerja di studio foto lagi. Baru setelah saya kuliah saya ketemu lagi dengan fotografi sampai sekarang gitu. Terus setelah berkuliah saya aktif memotret, aktif berkarya di bidang fotografi. Lalu saya juga berkomunitas di Solo, lalu juga kuliah di Jogja S2 fotografi. Lalu setelah semenjak kuliah itu saya berkenalan dengan teman-teman fotografi di Jogja, sehingga kemudian perjalanan fotografi saya semakin berkembang gitu ya, sih sampai saat inilah. Kemudian saya akhirnya ya menekuni bidang fotografi ini. Jadi udah cukup lama ya Pak sampai terjun ke dunia foto ini? Hampir dari saat saya mulai dilahirkan aja sudah berfotografi dikenalkan oleh saya sampai sekarang ini. Jadi fotografi sudah menjadi benar-benar bukan lagi bagian dari hidup saya, tapi hidup saya itu sendiri. Dan sejauh ini mungkin pencapaian Bapak di bidang fotografi ini sudah di mana saja Pak, kalau boleh tahu? Mungkin yang bisa dibilang pencapaian itu mungkin beberapa karya yang menurut saya memberikan kepuasan ya bagi pribadi saya, seperti ketika saya telah menerbitkan buku foto. Jadi saya sudah menerbitkan buku foto beberapa judul, dan sebagian besar buku foto itu saya terbitkan secara DIY. Jadi saya terbitkan dengan cara-cara independen. Lalu selain menerbitkan buku foto, saya juga aktif mengikuti pameran-pameran baik di tingkat nasional maupun internasional. Terakhir yang menurut saya berkesan itu ketika saya menjadi salah satu
seniman dalam pameran Jogja Photography Festival. Nah, jadi di bulan Agustus September kemarin ya, di RJK Tamsi pamerannya. Nah, itu bagi saya cukup berkesan karena karya yang dipamerkan itu adalah karya yang sangat personal, yang menceritakan tentang relasi saya dengan almarhum ayah saya dan dengan fotografi itu sendiri gitu. Dan mungkin adakah satu keunikan dari seni karya Bapak daripada karya-karya yang lainnya? Dari karya-karya seniman yang lain gitu ya? Iya. Atau ciri khas Bapak sendiri dalam memotret? Sebenarnya agak susah ya menjawab pertanyaan itu ya, karena selama ini yang saya lakukan dalam berkarya itu selalu menjadi diri saya sendiri, itu yang paling utama. Jadi kita harus kita tidak mengejar keunikan, tapi kita mengejar keautentitasan. Jadi kita harus selalu yakin pada apa yang kita punya, baik dari sisi cerita ataupun dari sisi visual. Nah, autentisitas itu yang nantinya mungkin oleh orang lain akan dinilai sebagai keunikan ya. Nah, contohnya kayak misalkan karya-karya saya mostly merupakan karya fotografi hitam putih ya. Nah, bagi saya mungkin fotografi hitam putih itu adalah salah satu medium yang paling bisa menerjemahkan apa yang ingin saya ungkapkan gitu. Sehingga mungkin orang lain melihatnya keunikan saya itu sebagai seorang fotografer adalah karya-karya saya yang hitam putih tersebut. Lalu juga dari sisi tema, menurut saya autentisitas itu nanti akan tercermin dari cerita-cerita yang kita angkat dalam karya. Jadi cerita-cerita yang saya angkat itu selalu cerita-cerita yang lahir dari pengalaman-pengalaman pribadi, dari ingatan, dari kenangan dan lain-lain. Sehingga cerita personal itulah yang mungkin menjadikan karya saya dalam tanda kutip unik ya. Ya, gitu. Mungkin ke foto Bapak ciri khasnya dengan hitam putih. Apakah Bapak pernah mencoba motret dengan teknologi kamera sebelum digital, di analog atau ini mungkin bisa diceritakan atau pernah dipamerkan di satu pameran atau bagaimana? Oh, kalau terkait ini ya teknologi yang saya aplikasikan, terapkan dalam kekaryaan saya ya. Saya medium yang saya eksplorasi dalam fotografi itu nggak hanya medium foto digital saja. Jadi analog pun saya sampai sekarang pun itu masih berkarya dengan medium analog. Selain itu, selain karya-karya yang saya ciptakan sendiri, saya hasilkan sendiri, saya juga beberapa kali mengeksplorasi foto-foto temuan, phone photograph, lalu juga album foto keluarga, foto-foto ayah saya. Jadi dari segi medium atau teknologi yang saya eksplorasikan itu saya merasa tidak ada batasannya ya. Jadi mau digital mau analog, asalkan itu menurut saya ya pada saat itu ngeklik dengan saya dan mampu mengekspresikan apa yang ingin saya sampaikan, nggak ada salahnya, nggak ada masalah buat saya gitu. Atau mungkin ada pesan untuk para mahasiswa atau seniman di luar sana Pak untuk tetap berkarya? Mungkin kalau untuk berkarya saya selalu berpesan pada mahasiswa saya untuk berkarya dengan menjadi diri Anda sendiri gitu kan. Jadi jangan Anda berkarya untuk menjadi orang lain, seperti kita mungkin terinspirasi atau melihat karya orang lain itu begitu mengesankan buat kita sehingga kita ingin menjadi seperti mereka. Nah, tapi sebagai seorang seniman atau sebagai seseorang yang berkarya, kita harus selalu menjadi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu untuk seniman fotografi ya, untuk seniman fotografi atau
orang-orang nanti yang akan berkarya dengan medium fotografi, fotografer, itu menurut saya yang penting adalah harus selalu ingat bahwa fotografi itu energinya adalah kehidupan. Jadi apapun itu karya Anda dengan medium fotografi harus selalu mengingatkan atau menginspirasi dan kembali pada kehidupan itu sendiri. Harus bisa mendorong orang untuk kemudian bisa memaknai kehidupan dengan lebih baik, mengingat kembali bahwa kita itu manusia gitu, melalui fotografi yang akan selalu merekam dan kembali pada kehidupan itu sendiri. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin cukup untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih ya. Mungkin tadi yang misalnya ada saya bukan kembali ayah saya melalui karya tersebut gitu, perjalanan untuk menemukan ayah saya. Kami juga minta izin untuk masukin karya-karya Bapak yang lain. Video nggak Bapak ya? Nggak apa-apa, ambil aja yang di Instagram boleh, atau di internet mungkin di publikasi majalah digital itu kan banyak. Ambil aja yang menurut kalian cocok untuk video kalian. Terus untuk bukunya? Buku foto gitu ya? Foto itu Pak? Di internet juga banyak. Oh, di internet? Di internet juga banyak. Ada yang mengupload ini, jadi dia lagi buka-buka buku saya gitu, ada. Nanti searching aja, pasti ketemu. Untuk judulnya apa ya Pak? Coba Google. Kita cari menulisnya. Bentar ya, tak searching ya. Iya, siap. Meriwayatkan jarak ini. Nah itu ada. Terus ini saya juga pernah bikin yang vlog, itu juga ada vlog volume 1. Kalau yang lain di Instagram saya juga beberapa sudah saya upload kok, yang di reel saya ya. Di reel tuh ini di reel saya itu ada nih yang buku saya yang judulnya Noting Personal, ini yang buku tahun 2013. Jadi ini buku pertama saya. Buku pertama saya yang saya terbitkan. Terus ini buku yang saya kolaborasi. Terus ini buku yang judulnya Recollecting Dreams, ada juga. Lalu ini yang horor apa? Bukan ini. Ini di sini. Nah ini juga ada nih, ini scene horor saya yang saya terbitkan gitu. Nanti cek di sini aja, beberapa sudah saya unggah, cuma beberapa juga nggak ada. Jadi harus searching dulu. Tapi kalau searching nama saya gampang kok. Tersebar di mana-mana. Yang vlog itu yang ini. Ini nih. Ini saya juga pernah bikin pertunjukan foto. Di fotonya itu direspon sama pertunjukan tari sama musik live gitu, jadi nggak slideshow tapi live. Nah ini di YouTube-nya ada nih, searching aja yang dialog lensa PSBK. Nah, PSBK kalian tahu? Bukan, PSBK itu Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Nah itu kan mereka core-nya di seni pertunjukan. Nah setiap tahun mereka itu punya agenda dialog lensa, jadi mereka terus kemudian berkolaborasi dengan fotografi, mereka bikin pertunjukan fotografi. Jadi foto-foto itu direspon dengan musik, dengan tarian, keren pokoknya. Ini di Kasihan ini Pak? PSBK. Kalian harus sering main-main nih kalau udah kuliah di Jogja, itu untungnya gitu. Bisa kemana-mana. Bapak di PSBK ini sebagai apa? Saya berarti ini performer ya. Performer juga. Karena mereka kolaborasi dengan saya, dengan senimannya saya juga kolaborasi itu. Pameran ya terakhir yang di Jogja Photographies Festival itu kemarin. Yang setelah itu saya juga pameran di Jakarta, ada Indonesian Photo Fair. Yang Indonesian Photo Fair itu khusus untuk memang kayak jualan karya ya di situ ya. Jadi memang di situ yang diundang
potensial buyer. Nah, di situ karya saya juga laku. Ngomong-ngomong tentang ini Pak, harga jual buat suatu karya itu gimana? Kalau harga jual juga sebenarnya sulit ya, apalagi kalau kita ngomongin di fotografi itu sulitnya itu dari masalah reproduksi. Jadi karya fotografi itu kan nggak kayak karya lukis ya, yang dia itu cuma satu, dilukis gitu kan satu gitu kan. Nah kalau karya fotografi itu kan ada kemungkinan dia bisa dicetak ulang dengan berbagai macam ukuran, sehingga nilainya itu nggak begitu gede. Kayak misalnya karya saya itu kemarin satu cetakan itu di Jakarta laku sekitar 7,5 juta, ada yang 5 juta. Mungkin kalau untuk pelukis kayak gitu sedikit ya. Cuma kan karya fotografi itu cetakannya bisa edisi itu artinya misalkan saya cetakan yang karya saya yang 7,5 itu edisinya 10. Jadi 10 cetakan dan nggak akan dicetak ulang lagi, sehingga mainnya kayak gitu, main harga karyanya seperti itu kalau di fotografi menggunakan edisi. Kalau karya lukis ya pasti udah edisinya satu lah, orang pasti dia ngelukis satu itu ngelukis lagi pasti beda kok. Pak Alek itu ya seniman banget. Saya banyak belajar dari Pak Alek tuh, belajar menjadi seniman. Insight-insightnya, pemikirannya menurut saya menginspirasi banget Pak Alek tuh. Kalian beruntung lah masih bisa diulang beliau. Main aja ke Banon tuh enak loh. Itu nanti kalau main ke sana itu bisa lihat karya-karya beliau. Karena kan karya-karya yang disimpan di situ banyak tuh. Ada nggak tuh kelas yang agendanya ke situ gitu? Kunjungan ada? Udah? Ke Sono Budaya kemarin Pak. Oh ke Sono Budaya, nggak ke Banon ya? Belum ya? Pak main ke Banon Pak? Apa gitu Pak main ke Banon Pak? Kalau udah jadi nanti ini ya, saya pengen nonton ya. Oh iya, siap. Ini misalkan diposting di posting gitu nanti tag atau posting collab. ulang apa gitu. Oh iya. Nanti Pak ambil angle saya yang ganteng ya. Semua. Aduh, Excel. Soalnya kalau ke Solo besok malah susah loh, nanti kalian ketemunya saya di mana gitu. Kalau ini kan enak ya, cuma kalian kesini kan nggak jauh dari Sewon juga kan. Iya, dekat. Bapaknya di Solo berarti pulang? Iya, saya pulang pergi saya setiap hari gitu. Kayak KRL itu. Iya. Saya emang aslinya di Solo, cuma kerjanya di Jogja. Nah, kebetulan sekarang lagi kuliah saya nih, makanya saya di sini tempatnya. Kalau dulu ya saya ke Sewon terus. Karena nanti kalau lanjut S2 di sini nih kampusnya. S2, S3 isi di sini. Saya kira di Sewon jadi satu itu. Kalau kayaknya juga ada ini sih, ada rencana seperti itu. Oh, jadi ada rencana untuk kampus S2, S3 itu kayaknya mau dibangun juga di Sewon. Jadi mau pindah gitu. Tapi kalian di sini berarti emang dari dulu di sini apa? Iya, ini tuh dulu sebelum jadi kampus pasca itu ini tuh kan dulu sempat jadi ini Asri. Oh. Sama AMI juga. Iya. Akademi musik itu dulu di sini. Terus AMI, terus yang Karawitan atau yang apa itu juga di sini. Sebelum pindah ke Sewon semua. Oh. Itu di sini semua. Ini yang pertama itu. Terus Sewon yang rektorat lama itu, terus baru jadi besar gitu. Terus sekarang ini dipakai pasca. Iya. Nah rencananya kayaknya tahun 2028 apa gimana itu mau pindah ke sana semua. Jadi dibangun jadi satu wilayah gitu, S2 S3 di sana. Yang depannya lab seni katanya. Oh iya. Masih kosong. Itu masih kosong kan. Rencananya kalau nggak gedung katanya mau dibikin parkiran malah itu. Tapi kalau yang di daerah utara itu ada Pak? Ada juga. Kampus isi. Belum dibangun. Ada bangunannya. Tapi baru ada tanah dan bangunan yang nanti kayaknya mau dijadikan kompleksnya vokasi. Oh iya. Kompleks vokasi di situ.
Karena kan kita mau dipindah ke kompleks vokasi katanya mau di situ. Oh enak loh itu, nanti kan di sana kan dingin gitu ya. Oh iya, di atas. Jauh. Ya ngekosnya jangan di sana, yang ngekosnya di sana. Pindah arah. Pindah kos. Kayaknya mau dijadiin kompleks deh, vokasi di sana. Asik dong di sana. Dingin. Cuacanya mendukung untuk tidur. Enggak untuk kuliah tapi untuk tidur. Kayak nggak tahu itu kapan rencananya. Kalian udah dengar desas-desusnya itu? Udah. Iya, pernah lewat terus ada tulisan isi gitu. Oh iya. Terus katanya mau jadi Kalau nggak vokasi. salah ininya udah jadi kok anunya. Kayak blueprintnya gitu. Oh, Terus- rancangannya. Gambar 3 dimensi gedungnya aja udah jadi. Tinggal nunggu. Tinggal nunggu di pamer aja. Cuma ya itu, kalau vokasi itu kan base-nya studio dan lab ya. Jadi harus iya. lokasinya harus beneran gede itu. Hmm. Paling enggak ya kayak studio di TV itu yang studio gede gitu. Oh, studio 1. PFT juga nanti kan butuh studio yang besar juga ya. Konten. Kalian kok masuk PFT kenapa tuh? Memang tertarik dengan apa namanya filmmaking gitu. Iya. Sebenarnya kan kita itu kalau buat saya sendiri ya Pak, awalnya tuh nggak ngira kalau PFT itu ternyata fokusnya bukan ke film, lebih ke pembuatan konten. Oh. Soalnya kan kayak kegocek dari ini ya Pak, judul prodinya, produksi film dan televisi. Nah, otomatis mikir dong kayak